Selamat berjumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domike VSVD menyapa Anda sekalian dalam renungan harian dimanapun saat ini Anda berada. Tuhan berperang untukmu. Saudara-saudari terkasih, dalam setiap pengalaman yang sulit, kita mungkin berdoa memohon agar Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, meminta jalan keluar. Intinya bahwa dalam situasi-situasi seperti itu, yang kita minta adalah semoga Tuhan membuktikan keberadaannya, yakni menyelesaikan masalah yang sekarang atau kesulitan yang saat ini kita hadapi. Kalau kita menyadari sungguh, sebenarnya ini adalah bentuk doa atau seruan yang tidak dewasa dalam iman, karena kita seolah mengabaikan banyak hal baik, terutama hidup kita sendiri yang kita jalani saat ini sebagai tanda dari Tuhan, dan meminta bahwa seolah-olah Tuhan itu hanya bisa dipercayai kalau Ia menyulap pergumulan atau persoalan hidup kita. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk sadar bahwa Tuhan itu terus berperang dalam tanda petik di dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Allah dengan tangannya yang kuat dan perkasa menjungkir balikan kereta-kereta Firaun orang Mesir dan membiarkan tempat yang kering dilalui oleh orang Israel. Itulah bukti dari Tuhan. Walaupun Israel protes dalam proses penyelamatan itu, tetapi Musa mengingatkan mereka bahwa tangan Tuhan yang perkasa itu akan menyelamatkan mereka. Israel hanya diminta agar tetap yakin bahwa pengalaman padang gurun atau pengalaman berjuang melepaskan diri dari Mesir itu adalah pengalaman yang harus kita tempuh dalam sebuah proses. Dan dalam proses yang berat itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa Anda, tetapi Tuhan akan berkarya pada waktunya. Kita manusia hanya diminta untuk yakin dan percaya bahwa kita akan melalui proses-proses hidup, dan Tuhan akan berperang, berjuang bersama kita dalam proses tersebut. Dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi datang meminta tanda dari Yesus untuk membuktikan bahwa Dialah Tuhan yang harus dipercayai. Kita melihat sebuah ketidakdewasaan iman dalam diri kaum Farisi atau musuh-musuh Yesus yang selalu mempersoalkan setiap karya dan tindakan Yesus menyelamatkan manusia. Yesus mengingatkan bahwa selamanya tidak akan ada tanda lagi bagi angkatan ini. Bagi Yesus, sebenarnya bahwa kalau kita manusia sadar apa yang sebenarnya bukan merupakan tanda dalam hidup kita dari Allah. Toh semua yang kita jalani saat ini, hidup yang sangat melekat, bahkan alam yang kita tempati ini, itu adalah tanda Tuhan, perbuatan Tuhan. Mengapa kita meminta tanda dari Tuhan, meminta Tuhan membuktikan dirinya, sementara kita berdiri di atas bukti tersebut?
Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersikap dewasa dalam iman bahwa Tuhan tidak perlu digugat perannya dalam hidup kita, karena yang kita jalani saat ini semata-mata karena Tuhan terus berjuang, turut berperan dalam setiap pengalaman hidup kita. Kalau manusia yang beriman, manusia yang tabah, ia akan menyaksikan betapa besar kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Kita mohonkan rahmat dan bantuan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu hari ini. Berkatilah seluruh perjalanan hidup kami. Berkatilah mereka yang sakit, berkatilah mereka yang sedang berjuang dalam pergumulan hidup yang berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.